Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan-rekan saya akan membahas mengenai gagal jantung dan shock, di mana materi ini merupakan materi pada mata kuliah patofisiologi yang diampu oleh Ibu Apoteker Yona Haryanti Putri, S-Farm and Farm. Sebelum memasuki materi, ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nadira Jilan Zahwa dengan NPM 51 bersama rekan saya Diva Khairunisa dengan NPM 01, Hanifah Najwa Subra dengan NPM 05, dan Salsabila Ramadhani NPM 49. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki sesi pemateri. Pada materi pertama akan disampaikan oleh Diva. Pada Diva dipersilahkan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu gagal jantung. Gagal jantung adalah kondisi di mana jantung tidak lagi memompa darah secara efektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu manifestasi gagal jantung. Secara klasik, manifestasi gagal jantung dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada akibat gagal jantung kiri, atrium dan ventrikel kiri, dan gagal jantung kanan yaitu atrium dan ventrikel kanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan gagal jantung kiri. Di bagian sisi kiri jantung bertanggung jawab untuk memompa darah beroksigen dari paru-paru ke jaringan perifer tubuh. Penyebab paling umum dari gagal jantung kiri yaitu infark miokard, kardiomiopati, dan hiperketegangan. Gagal jantung kiri disebut juga gagal jantung kongestif karena kemacetan darah di paru yang menyertai kondisi tersebut. Selanjutnya, saya akan juga menjelasi manifestasi gagal jantung kiri. Yang dimana yang pertama itu penurunan volume sekuncup, peningkatan volume diastolik akhir ventrikel kiri, peningkatan pramuat. Selanjutnya yang kedua ada tersumbatnya darah pada sirkulasi paru menyebabkan peningkatan tekanan paru dan edema paru. Yang ketiga ada sesak napas, batuk, dahak, berbusa, suara rales atau berderak yang mungkin terdengar melalui stetoskop akibat penumpukan cairan di dalam paru-paru. Selanjutnya ada penimbunan cairan dan dispnea yang sering terjadi memburuk pada malam hari atau saat pasien berbaring dalam posisi terlentang karena darah dan cairan dari ekstremitas bawah dapat didistribusikan kembali ke sirkulasi paru. Selanjutnya ada perfusi sirkulasi sistemik yang buruk dapat menyebabkan sianosis. Dan yang terakhir itu ada kelelahan umum dan kelemahan otot. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan yang bagian gagal jantung kanan. Gagal jantung kanan seringkali timbul akibat gagal jantung kiri sebagai sebuah akibat peningkatan tekanan paru yang menyertai gagal jantung kiri. Tentu saja, resistensi terhadap aliran darah yang sekarang dihadapi oleh ventrikel kanan adalah signifikan tidak dapat meningkat saat memompa darah ke paru-paru. Seiring berjalannya waktu, jumlah meningkat beban kerja pada ventrikel kanan menyebabkan pelebaran dan akhirnya kegagalan ventrikel kanan jantung kanan. Gagal jantung kanan juga bisa terjadi akibat kronis penyakit paru obstruktif, fibrosis, kistik, atau gangguan pernafasan pada orang dewasa sindrom. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manifestasi gagal jantung kanan, yang dimana itu yang pertama ada peningkatan beban kerja ventrikel kanan, yang kedua ada kongesti dan distensi vena, yang ketiga ada edema perifer asitesis, yang keempat pembengkakan hati dengan kemungkinan cedera dan akhirnya gagal. Dan yang terakhir itu ada gejala gastrointestinal. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Diva. Selanjutnya, materi kedua akan disampaikan oleh saya sendiri. Pada materi ini merupakan kegagalan sistolik dan juga kegagalan diastolik. Pada kegagalan sistolik itu dapat disebabkan oleh kondisi yang mengganggu kontraktilitas, ditandai dengan kontraktilitas miokard yang menurun, juga fraksi ejeksi yang menurun. Gejala utama dari kegagalan sistolik berupa penurunan curah jantung pada pasien. Yang kedua, kegagalan diastolik. Kegagalan diastolik ini terkait dengan kondisi seperti kardiomiopati restriktif dan hipertrofik. Untuk fungsi sistolik pada ventrikel kiri itu dipertahankan, tetapi jika terjadi kegagalan diastolik, pengisian ventrikelnya itu berkurang. Untuk gejala utama dari kegagalan diastolik itu berupa penyumbatan darah dan dapat meliputi dyspnea
atau kelelahan yang nyata. Selanjutnya, materi ketiga akan disampaikan oleh Hani. Kepada Hani dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kompensasi fisiologis pada gagal jantung. Gagal jantung kompensasi versus dekompensasi. Gagal jantung kompensasi yaitu adalah mekanisme tubuh masih mampu mempertahankan curah jantung sehingga gejala belum muncul. Gagal jantung dekompensasi yaitu adalah mekanisme kompensasi tidak lagi efektif menyebabkan gejala gagal jantung yang nyata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mekanisme kompensasi gagal jantung. Di sini ada 4, yaitu yang pertama ada peningkatan curah jantung, itu prinsip Frank-Starling. Peningkatan volume diastolik awalnya meningkatkan curah jantung. Kemudian peregangan berlebihan menyebabkan mekanisme ini menjadi tidak efektif dalam jangka panjang. Yang kedua ada peningkatan aktivitas simpatik, yaitu aktivitas sistem saraf simpatik, kemudian meningkatkan denyut jantung dan kontraktilitas. Dan seiring waktu, jantung menjadi kurang responsif terhadap stimulasi ini. Yang ketiga ada aktivasi sistem renin-angiotensin, yaitu penurunan aliran darah ke ginjal, kemudian produksi angiotensin 2 dan aldosteron, dan meningkatkan tekanan darah, retensi cairan, dan memperburuk beban jantung. Yang keempat ada hipertrofi ventrikel, yaitu jantung menebal untuk mengatasi peningkatan beban kerja. Dalam jangka panjang, kontraktilitas menurun akibat peningkatan kebutuhan metabolik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang diagnosis dan pengobatan gagal jantung. Yang pertama ada gejala klinis, yaitu ada sesak nafas saat beraktivitas, ortopnea, dyspnea nokturnal, ada juga rales, batuk, hemoptysis, ada juga distensi vena jugularis, pembesaran hati, asites, dan ada juga edema perifer dan edema paru. Yang kedua ada pemeriksaan diagnostik, yaitu ada EKG dan ronsen dada, menilai adanya hipertrofi jantung, ada juga kateterisasi jantung, yaitu menilai fungsi hemodinamik. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pengobatan gagal jantung. Tujuan utama pengobatan adalah mengurangi beban kerja jantung melalui ada 3, yaitu ada modifikasi gaya hidup, yaitu membatasi aktivitas fisik, mengurangi konsumsi garam dan cairan. Yang kedua ada terapi obat dengan pengurangan preload, yaitu vasodilator vena, diuretik, dan pengurangan afterload, yaitu vasodilator arteri, AC inhibitor. Yang ketiga ada pilihan terapi lanjutan, yaitu ada left ventricular assist device, bantuan mekanisme sementara, juga ada jantung mekanisme sendiri menjadi solusi jangka panjang, dan yang terakhir ada transplantasi jantung, itu pilihan terakhir dengan waktu tunggu lama. Kemudian saya akan menjelaskan tentang obat untuk gagal jantung. Ada 5. Yang pertama ada vasodilator, yaitu melebarkan arteri dan vena. Yang kemudian mengurangi preload dan afterload, contohnya ada nitrat organik dan prazosin. Yang kedua ada diuretik, yaitu meningkatkan ekstraksi cairan, kemudian menurunkan tekanan darah. Contohnya ada hidrokhlorothiazid dan furosemid. Yang ketiga ada B-blocker, mengurangi kontraktilitas jantung tetapi terbukti memperbaiki gejala dan menurunkan angka kematian. Contohnya ada metoprolol dan carvedilol. Yang keempat ada AC inhibitor, yaitu menghambat angiotensin 2 dengan menurunkan tekanan darah dan retensi cairan. Contohnya captopril dan enalapril. Yang kelima ada obat inotropik positif, yaitu meningkatkan kontraksi jantung, contohnya digosin. Kemudian saya akan menjelaskan tentang efek samping obat gagal jantung. Ada 4, yaitu yang pertama ada vasodilator, hipotensi postural, sakit kepala, edema perifer, takikardia refleks. Yang kedua ada AC inhibitor,
yaitu hipotensi, batuk kering, risiko gagal jantung. Yang ketiga ada diuretik, yaitu tiazida, hipokalemia, intoleransi glukosa, loop diuretik, yaitu hipokalemia, alkalosis metabolik. Dan yang keempat ada glikosida jantung. Rentang terapi sempit, risiko aritmia meningkat jika kadar kalium rendah. Dan saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Hani. Kemudian materi keempat akan disampaikan oleh Caca. Kepada Caca dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang shock sirkulasi. Jadi, shock adalah kondisi klinis berupa berkurangnya aliran darah ke organ dan jaringan. Shock sendiri diklasifikasikan menjadi shock distributif, yaitu shock yang disebabkan karena vasodilatasi yang nyata dan hilangnya tonus vaskular. Kemudian, yang kedua ada shock kardiogenik, itu yang disebabkan oleh hilangnya kemampuan jantung untuk mempertahankan curah jantung yang normal. Yang ketiga adalah shock hipovolemik. Ini adalah shock yang disebabkan karena berkurangnya volume darah. Selanjutnya, shock distributif juga diklasifikasikan menjadi tiga. Yang pertama, shock neurogenik. Itu disebabkan oleh cacat pada masukan simpatis ke pembuluh darah. Yang kedua adalah shock septik. Paling sering terjadi pada infeksi sistemik oleh bakteri. Dapat dipicu oleh respons imun terhadap endotoksin bakteri. Yang ketiga, shock anafilaksis. Dipicu oleh reaksi alergi terhadap antigen seperti obat-obatan, makanan, racun serangga, dan lain-lain. Tekanan darah dideteksi oleh baroreseptor sensor tekanan di lengkung aorta dan arteri karotis. Baroreseptor yang teraktivasi menstimulasi peningkatan denyut jantung dan curah jantung yang dimediasi secara sentral. Katekolamin epinefrin dan norepinefrin juga dilepaskan oleh medula adrenal untuk meningkatkan resistensi perifer, denyut jantung, dan curah jantung. Penurunan aliran darah di ginjal juga akan menyebabkan aktivasi sistem renin-angiotensin dengan vasokonstriksi dan retensi cairan berikutnya. Hingga titik tertentu, mekanisme kompensasi ini mampu mempertahankan tekanan darah dan curah jantung. Namun, seiring berlanjutnya shock, mekanisme kompensasi ini tidak lagi mampu mempertahankan tekanan darah yang memadai dan akibatnya perfusi jaringan dan organ akan terganggu. Selanjutnya, tahapan shock. Yang pertama, shock ringan atau terkompensasi. Ciri-cirinya kehilangan volume darah kurang dari 25%, penurunan tekanan darah sedikit, vasokonstriksi perifer ringan, takikardia ringan, atau peningkatan denyut jantung. Yang kedua ada shock sedang atau progresif. Kehilangan volume darah sekitar 25 hingga 35%, kegagalan mekanisme kompensasi untuk mempertahankan curah jantung secara memadai, takikardia dan vasokonstriksi perifer yang signifikan, jaringan menjadi hipoksia karena perfusi darah yang buruk, kemungkinan sianosis atau semburat kebiruan. Kemudian pengurangan produksi urin atau oliguria untuk menghambat cairan. Selanjutnya, bukti gejala aliran darah sistem saraf pusat yang buruk seperti kegelisahan dan gangguan kondisi mental. Yang terakhir adalah shock berat atau irreversible, yaitu kehilangan volume darah yang dapat mencapai 50%, takikardia yang nyata, tekanan darah menurun dengan cepat, pernapasan dangkal dan cepat, berhentinya produksi urin atau anuria, kehilangan kesadaran, kerusakan organ dan jaringan akibat hipoksia. Komplikasi shock dan alasan untuk terapi. Komplikasi shock yang pertama sindrom gangguan pernapasan dewasa atau paru-paru shock. Yang kedua gagal ginjal akut akibat berkurangnya perfusi ginjal. Yang ketiga koagulasi intravaskular diseminata. Yang keempat gagal organ ganda, hipoksia cerebral, bahkan kematian. Alasan untuk terapi yaitu penyebab dasar shock harus dikoreksi jika memungkinkan. Volume plasma juga harus dikembalikan melalui pemberian cairan, plasma, atau darah. Obat-obatan yang mempengaruhi tonus pembuluh darah atau curah jantung juga dapat bermanfaat. Pengobatan shock. Ada beberapa yang bisa dilakukan. Yang pertama pemberian cairan intravena, kemudian pemeliharaan saluran napas, ventilasi mekanis, selanjutnya pemberian sel darah merah dalam keadaan shock hemoragik, obat vasoaktif seperti dopamin yang menyebabkan vasokonstriksi pada kulit dan otot sekaligus meningkatkan aliran darah ke organ vital. Dan obat vasodilator seperti nitroprussida yang mungkin berguna untuk mengurangi beban kerja jantung dalam kasus shock kardiogenik. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Caca.
Baiklah, itulah tadi materi yang dapat kami sampaikan mengenai kegagalan jantung dan shock. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dari para presentator. Semoga dengan pemaparan materi ini dapat membuat audiens menjadi lebih memahami lagi mengenai gagal jantung dan shock. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.